Cita-citanya orang Yahudi apa? Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Allah kenapa dimurkai mereka Yahudi? Karena mereka tahu tentang ilmu tentang Muhammad, tapi mereka tidak mau beriman kepada Muhammad. Cuma satu masalahnya karena ini ya. Tapi musibah yang paling bahaya musibah berkaitan dengan yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan ayat berikutnya, saya bacakan terlebih dahulu. Allah berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum." Allah ingatkan lagi, hendaknya engkau berhukum di antara mereka wahai Rasulullah bima anzalallah, dengan hukum Allah. Jangan berhukum dengan Taurat, jangan berhukum dengan Injil. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Allah ulangi lagi, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Jadi menunjukkan Allah mendatangkan ahwa dengan jamak. Mereka punya hawa nafsu masih pandai ngomong, mungkin ngomong begini, ngomong begitu. Banyak mereka bisa omongkan untuk merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan la tattabi' ahwa'ahum, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, waspadalah, an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah kepada mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Ini keinginan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, cita-citanya orang Yahudi apa? An yaftinuk, untuk beri fitnah kepada engkau. Ini ayat Allah berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi tidak akan mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi kenapa Allah sebutkan hal ini sebagai peringatan kepada kita? Karena bahayanya orang-orang Yahudi. Nabi saja Allah ingatkan, wala tattabi' ahwa'ahum, padahal Nabi tidak bakalan ikut mereka, tapi Allah ingatkan, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka banyak, mereka pandai ngomong, ide-ide mereka banyak. Wahai Rasulullah, jangan ikuti mereka. Padahal Nabi tidak akan ikuti, tapi Allah tetap sebutkan sebagai peringatan kepada umatnya, jangan ikuti. Bahkan Allah tekankan, wahdharhum, hati-hatilah, waspadalah, an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Jangan sampai mereka memfitnah engkau wahai Muhammad sehingga kau terpalingkan dari hak yang kau bawa. Hati-hati orang Yahudi. Mereka ingin kita berpaling dari Al-Qur'an. Ya, mereka ingin kita berpaling dari Al-Qur'an. Meskipun mereka orang Yahudi tahu kita di atas kebenaran, ya ikhwan. Mereka tahu betul tentang Rasulullah SAW. Mereka enggak mau Nabi dari orang Arab. Mereka enggak mau. Ya, Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita yakin Allah bilang itu, Allah enggak bohong. Mereka kenal betul. Karena termaktub dalam Taurat, mereka kenal betul, apalagi rabi-rabi mereka ngerti. Ya. Allah katakan ghairil maghdubi alaihim. Jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai mereka Yahudi? Karena mereka tahu tentang ilmu tentang Muhammad, tapi mereka tidak mau beriman kepada Muhammad. Cuma satu masalahnya, karena Muhammadlah Arab. Ya. Meskipun mereka mungkin sekarang unggul dari sisi dunia, dari sisi materi, tapi mereka tahu mereka kalah dalam sisi agama. Mereka tahu Muhammad Nabi terakhir. Jadi apa yang mereka cita-citakan dari kita? Mereka ingin kita berpaling dari Al-Quran. Itu. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Jadi mereka, meskipun mereka unggul, kenyataannya sekarang mereka unggul dalam masalah dunia. Mereka banyak penemu, mungkin mereka menguasai ekonomi, mereka bank-bank riba mungkin mereka yang kuasai, mereka yang menguasai mungkin film Hollywood, hiburan-hiburan, semua mereka kuasai, mungkin media sosial mereka kuasai, dunia mereka pegang. Tapi mereka tetap hasad kepada kaum muslimin. Mereka tidak suka kaum muslimin menjalankan Al-Quran. Sehingga cita-cita mereka adalah bagaimana kaum muslimin bisa berpaling daripada Al-Quran. Allah berkata, wahdharhum, ya, waspadalah dari mereka, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wahdharhum, hati-hatilah terhadap mereka wahai Muhammad, an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Jangan sampai mereka memalingkan engkau dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Kata Allah, fa in tawallau, kalau ternyata mereka datang kepada engkau wahai Muhammad kemudian ingin berhukumlah dengan ini, kau dikasih masukan, engkau dikasih masukan, maunya hukumnya begini. Karena orang Yahudi mereka pandai ngomong, ya, dan mereka sudah merubah hukum Taurat sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya. Mereka menegakkan hukum had kepada orang-orang miskin, adapun kepada orang-orang yang asyraf, orang-orang kaya, orang-orang terpandang, mereka tidak menegakkan hukum Taurat, ya. Kalau kepada Taurat saja mereka berani ngotak-ngatik, apalagi keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ketika Nabi akan memberi keputusan hukum, mereka mau masukin nih. Begini aja Muhammad, begini aja Muhammad, begini aja Muhammad. Pandai ngomong. Allah bilang hati-hati sama mereka. Kalau ternyata mereka tidak terima, fa in tawallau, ternyata mereka berpaling dari engkau wahai Muhammad, ya, fa'lam, kata Allah, biarin saja mereka berpaling. Annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Sungguhnya Allah ingin memalingkan mereka karena akibat dosa-dosa mereka sebelumnya. Ini dalil bahwasanya terkadang
kita terkena istidraj, ya, semakin dipalingkan dari Allah gara-gara dosa sebelumnya. Falamma zagu azagallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kata Allah, kami membalikkan pandangan mereka, kembalikan hati mereka sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya. Ini waspada. Kita kalau melakukan satu kemaksiatan segera istighfar. Karena dosa-dosa kita ini bisa mendatangkan dosa-dosa yang lain. Ya, dosa-dosa yang lain, dosa memanggil saudari-saudarinya agar berkumpul, hati-hati. Allah sebutkan dalam banyak ayat bahwa terjadi keburukan gara-gara dosa sebelumnya. Bagaimana solusinya? Solusinya kalau kita berdosa segera istighfar. Segera istighfar. Seperti ayat ini kata Allah, fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa'lam, ketahuilah annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Sungguhnya Allah ingin menimpakan kepada mereka musibah akibat sebagian dosa-dosa mereka, bukan seluruh dosa mereka, tapi sebagian dosa mereka buat mereka terkena musibah. Apa musibahnya di sini? Musibah dalam urusan agama, berpaling dari kebenaran. Harus kita sadari, namanya musibah bukan cuma musibah jasmani, ya, tetapi musibah yang paling bahaya musibah berkaitan dengan agama. Ya, seperti berpalingnya orang Yahudi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Nabi, tidak menerima keputusan Nabi. Ini berpaling dari agama. Waliyadzubillah. Kata Allah, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan kebanyakan manusia fasik, kebanyakan atau banyak dari manusia fasik, keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka kaum Yahudi ingin mencari hukum jahiliyah? Kata para ulama, semua hukum selain hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Kenapa disebut dengan hukum jahiliyah? Disamakan orang jahiliyah, orang musyrikin. Padahal Yahudi bukan jahiliyah. Yahudi mereka memiliki Alkitab, memiliki Taurat, mereka berilmu, tapi Allah samakan hukum yang ingin mereka tolak hukumnya Muhammad, mereka ingin punya hukum sendiri. Allah mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka berharap hukum jahiliyah disamakan dengan hukum jahiliyah orang jahiliyah di zaman kaum musyrikin Arab? Kenapa? Karena hukum selain hukum Allah dibangun di atas kejahilan. Kalau ada jelas hukum Allah, jangan kita berpaling. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kebatilan, kesesatan. Ya. Kalau jelas hukum Allah begini hukumnya, tidak boleh kita berpaling. Tidak boleh kita sengaja mencari hukum yang lain. Kalau kita mencari hukum yang lain berarti hukum jahiliyah. Jadi ini sangat berbahaya tatkala kita berhukum dengan hukum jahiliyah, ya. Kata Allah, man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang beriman. Benar, hukum Allah terbaik, hukum Allah yang terbaik, ya. Karena hukum manusia orang ributkan sekarang, diperdebatkan, orang tidak terima, nanti hukum baru lagi, ribut lagi, nanti sudah berjalan diganti lagi, ya. Seperti itu hukum-hukum manusia. Hukum-hukum manusia, maka seorang berusaha kalau menciptakan suatu hukum, berusaha mendekatkan kepada hukum Allah Subhanahu. Kalau tidak ada nas, perkara-perkara ijtihadiyah, maka berusaha dekatkan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau nasnya datang hukumnya begini, maka tidak boleh kita langgar sama sekali. Lihatlah sekarang kondisi-kondisi negara-negara di dunia ini, tidak ada yang benar-benar ingin menjelaskan, menegakkan hukum Islam, kecuali, ya, yang kita tahu yaitu kerajaan Arab Saudi yang berusaha menjalankan tentu dengan kekurangan yang ada, ya. Tetapi yang lainnya, bahkan negara-negara Islam, ya, kaum muslimin, mereka menjauh dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan mereka memilih hukum jahiliyah. Ya, kita hanya bisa berdoa semoga Allah mengembalikan, ya, kebaikan kepada mereka agar mereka bisa kembali memperjuangkan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum yang terindah, yang terbaik. Wa man ahsanu minallahi hukman. Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Tuhan? Sementara sebagian orang mencibir hukum Allah, sebagian orang menghina hukum-hukum Allah, sebagian orang tidak pede dengan hukum Allah. Tuhan yang menciptakan kalian lebih tahu tentang kemaslahatan kalian. Tapi demikianlah, karena dunia, karena cinta dengan jabatan, dan karena hal-hal yang lainnya, hukum Allah mereka campakkan. Wa man ahsanu minallahi hukman. Dan siapa yang lebih indah hukumnya, yang terbaik hukumnya, kecuali hukum Allah bagi orang yang yuqinun, bagi orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini